Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat dan nikmat kesempatan, karena atas kedua karunia-Nya kita bisa berkumpul di acara seminar kali ini. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Merdeka Belajar. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desi Romadona dari Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Kuningan. Baik, langsung saja ke materi Merdeka Belajar. Sebelum mengetahui apa itu Merdeka Belajar, maka harus mengetahui definisi dari merdekanya itu sendiri. Merdeka yang berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Mahardika, yang berarti kaya, sejahtera, dan kuat. Di dalam bahasa Indonesia, merdeka mempunyai makna bebas atau tidak bergantung. Merdeka merupakan hak manusia untuk mendapatkan hidup yang cukup, tidak ada kekurangan, mudah berusaha tanpa adanya tekanan dan rasa takut, merasa aman dan damai sesuai kodratnya, mendapatkan tempat yang layak bagi dirinya maupun orang lain. Setelah mengetahui definisi dari merdeka, selanjutnya definisi belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wegulo, belajar adalah suatu proses perubahan di dalam diri seseorang yang merubah tingkah lakunya, seperti perubahan tingkah laku berpikir, berbuat, dan bersikap. Yang kedua, menurut Noto Atmojo, belajar adalah segala usaha untuk menguasai segala sesuatu yang berguna bagi hidup. Dari pengertian belajar menurut para ahli, dapat saya simpulkan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya kualitas dan kuantitas tingkah laku, seperti meningkatnya daya pikir, pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Baik, setelah mengetahui dari definisi merdeka dan definisi belajar, selanjutnya ada definisi Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah salah satu program kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan, yang berperan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Merdeka Belajar merupakan awal dari gagasan untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional yang terkesan monoton. Merdeka Belajar adalah salah satu program untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan atau bahagia bagi guru maupun bahagia bagi siswa. Esensi kemerdekaan berpikir menurut Kemendikbud harus didahului oleh gurunya sebelum mengajarkan kepada siswa-siswinya. Menurut Menteri Pendidikan, dalam kompetisi dasar guru di level apapun, jika tidak adanya penerjemahan dari kurikulum atau kompetisi dasar, maka tidak akan ada pembelajaran yang terjadi. Merdeka Belajar dapat dipersepsikan juga sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang bebas untuk berekspresi, bebas dalam suatu hambatan, terutama
tekanan psikologis. Bagi guru, memiliki kebebasan akan lebih fokus untuk memaksimalkan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, tetapi harus sesuai dengan kaidah kurikulum yang ada. Bagi siswa, bebas berekspresi dalam pembelajaran yang ada di sekolah, tetapi harus sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah. Konsep Merdeka Belajar yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdorong karena ingin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan tanpa dibebani dengan pencapaian nilai atau skor tertentu. Pokok-pokok kebijakan Kemendikbud yang disampaikan pada tanggal 11 Desember 2019. Ada 4 pokok kebijakan Kemendikbud, yaitu yang pertama, ujian nasional atau UN akan diganti oleh asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen ini menekankan pada penalaran literasi dan numerik yang berdasarkan praktek tes terbaik PISA atau Program for International Student Assessment. Biasanya ujian nasional atau UN dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan, tetapi asesmen ini dilaksanakan pada kelas ke-4, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan bisa memperbaiki proses pembelajaran yang selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya. Yang kedua, ujian sekolah berbasis nasional atau USBN akan diserahkan kepada sekolah yang bersangkutan. Menurut Kemendikbud, sekolah diberi keleluasaan untuk menentukan bentuk penilaian seperti portofolio, karya tulis, atau tugas yang lainnya. Yang ketiga, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Menurut Kemendikbud, RPP cukup 1 lembar saja. Melalui penyederhanaan RPP ini diharapkan waktu guru untuk membuat tugas administrasi dialihkan ke kegiatan pembelajaran. Yang keempat, ada penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Sistem zonasi akan diperluas bagi siswa yang melalui jalur afirmasi atau prestasi akan diberikan lebih banyak kesempatan dibandingkan sistem zonasi. Baik, setelah mengetahui kebijakan-kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya ada manfaat bagi guru setelah diadakannya program Merdeka Belajar. Yang pertama, mengurangi beban guru. Dengan diadakannya program Merdeka Belajar, diharapkan dapat mengurangi beban guru, di mana guru dapat mengajar dengan leluasa tanpa memikirkan tugas administrasinya. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Dengan diadakannya program Merdeka Belajar, diharapkan terciptanya suasana belajar yang menyenangkan tanpa adanya beban. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas proses pembelajaran yang lebih baik. Yang ketiga, ada bebas berekspresi, di mana dengan diadakannya program Merdeka Belajar, diharapkan terciptanya lingkungan sekolah yang bebas dari suatu hambatan,
terutama tekanan psikologis. Baik, alhamdulillah materi sudah saya sampaikan. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika dalam penyampaian ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.